Jumat malam jam 11 di sebuah pangkalan sopir panggilan di kawasan SCBD Jakarta. Baru 2 tahun yang lalu tempat ini selalu ramai oleh para sopir yang berebut orderan. Tapi sekarang suasananya sangat berbeda. Sekitar 10 orang sopir hanya duduk terpaku menatap layar ponsel mereka. Dulu jam segini bisa dapat 5-6 orderan, sekarang kalau dapat 2 atau 3 saja sudah untung, keluh seorang sopir paruh baya berusia 50-an sambil menghela napas. Ia bercerita seringkali meski sudah bekerja 14 jam, penghasilan kotor hariannya tidak sampai Rp400.000. Apa yang sebenarnya terjadi? Pada tahun 2024 untuk pertama kalinya dalam sejarah jumlah usaha yang tutup dalam setahun di Indonesia melampaui 1 juta. Dari jumlah tersebut 150.000 diantaranya adalah restoran dan rumah makan. Volume penjualan bir nasional turun selama 2 tahun berturut-turut, anjlok 34% dibandingkan tahun sebelumnya. Orang Indonesia kini mengurangi minum alkohol. Dampaknya menghantam langsung pasar jasa sopir panggilan. Mengapa orang Indonesia berhenti minum? Dan bagaimana fenomena ini mendorong pasar sopir panggilan senilai 35 triliun per tahun dan 160.000 sopirnya ke jurang kehancuran? Mari kita mulai ceritanya. Sebuah area yang dipenuhi bar dan restoran di Senopati, Jakarta Selatan. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam tetapi jalanan tampak lengang. Sebelum pandemi jam segini jalanan pasti macet dan penuh orang, kata Pak Budi yang sudah 20 tahun menjadi sopir panggilan. Ia mengaku akhir-akhir ini rata-rata orderan hariannya hanya 3-4 panggilan. Padahal pada tahun 2019 7 hingga 8 panggilan adalah hal yang biasa. Penghasilannya pun anjlok drastis. Hingga tahun 2020 ia masih bisa mendapatkan rata-rata 5 juta per bulan. Sekarang untuk mendapatkan 4 juta saja sudah susah. Dari angka itu setelah dipotong komisi 20% untuk aplikasi biaya transportasi dan premi asuransi, uang bersih yang ia bawa pulang tidak sampai 32 juta rupiah. Jika dihitung per jam upahnya hanya sekitar Rp20.000. Angka ini hanya 70% dari upah minimum Provinsi UMP DKI Jakarta tahun ini yang sekitar Rp29.000 per jam. Saya kerja dari jam 8 malam sampai jam 6 pagi tapi belakangan ini lebih banyak waktu duduk menunggu karena tidak ada orderan, katanya. Situasi ini bukan hanya masalah di Jakarta. Seorang sopir panggilan di Tangerang, Banten merasakan kondisi yang lebih parah. Dulu orderan dari kawasan kota mandiri seperti BSD City tidak pernah berhenti, tapi sekarang semalaman dapat 4 atau 5 orderan saja sudah syukur. Di rumah ada 2 anak yang masih sekolah. Bagaimana cara saya menghidupi mereka dengan penghasilan seperti ini? Menurut data Serikat Nasional Sopir Panggilan pada tahun 2024, pendapatan kotor rata-rata bulanan seorang sopir panggilan adalah Rp4.500.000. Setelah dipotong berbagai biaya, penghasilan bersihnya hanya sekitar Rp2.700.000. Dan itu pun adalah angka rata-rata. Banyak sopir yang penghasilannya jauh di bawah angka tersebut. Saya membuka aplikasi sopir panggilan. Layar dipenuhi titik-titik merah yang menandakan sopir sedang siaga. Namun notifikasi panggilan berwarna biru sangat jarang terlihat. Anak-anak muda sekarang kan tidak suka minum-minum lagi. Acara kumpul-kumpul kantor juga sudah jarang. Makanya kami jadi sepi orderan, kata seorang sopir. Suara di lapangan seragam, orang-orang sudah tidak lagi minum alkohol sebanyak dulu. Statistik mendukung pernyataan ini. Menurut data portal Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2024, volume penjualan soju yang didistribusikan secara nasional termasuk produk impor dan lokal adalah 815.712 kiloliter, turun 34% dari tahun sebelumnya. Ini adalah penurunan selama 2 tahun berturut-turut. Bir juga mengalami nasib serupa. Volume penjualan pada tahun 2024 adalah 1.637.210 kiloliter, turun 3% dari tahun sebelumnya. Yang lebih mengejutkan adalah tren jangka panjang. Pada tahun 2019 volume distribusi soju mencapai 915.596 kiloliter. Artinya dalam 5 tahun sekitar 100.000 kiloliter telah menguap. Jumlah ini setara dengan sekitar 200 juta botol soju ukuran 500 ml. Secara keseluruhan pasar minuman beralkohol yang pada tahun 2015 mencapai 35 juta kiloliter turun hampir 20% menjadi 281 juta kiloliter pada tahun 2022.
Akibatnya pada tahun 2024 sebanyak 153.170 restoran dan rumah makan tutup mencakup 15,2% dari total penutupan usaha. Tingkat penutupan usaha di sektor kuliner mencapai 15,82%, rekor tertinggi sepanjang sejarah. Pendapatan pasar retail soju juga turun 6,4% dari 20,51 triliun pada tahun 2020 menjadi 20,35 triliun pada tahun 2023. Dan semua ini menghantam langsung pasar jasa sopir panggilan. Pasar sopir panggilan di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan bernilai sekitar 32 triliun rupiah. Rata-rata ada 220.000 panggilan per hari dilayani oleh sekitar 164.000 sopir aktif. Namun dalam beberapa tahun terakhir jumlah panggilan menurun drastis. Para pelaku industri mengatakan bahwa tidak jarang jumlah panggilan harian turun di bawah 200.000. Kesaksian di lapangan menyebutkan bahwa rata-rata jumlah perjalanan per sopir per hari turun dari 5-4 kali menjadi di bawah 4 kali. Penurunan pendapatan bahkan lebih parah. Pada awal pandemi COVID-19 tahun 2021, pendapatan beberapa sopir anjlok dari 8 juta per bulan menjadi kurang dari 2 juta rupiah. Bahkan setelah pandemi berakhir, situasinya tidak banyak membaik. Pendapatan kuartal ketiga tahun 2024 dari salah satu produsen bir terbesar di Indonesia turun 24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan laba operasionalnya anjlok 20,25%. Untuk pertama kalinya dalam 13 tahun, porsi pendapatan dari divisi minuman beralkohol sebuah perusahaan konglomerat besar turun di bawah 20%. Perusahaan pembuat bir dan soju goyah, bar dan restoran tutup, dan sebagai akibatnya mata pencaharian para sopir panggilan terancam. Sebenarnya mengapa semua ini terjadi? Jawabannya jelas, generasi milenial dan Gen Z. Adi, seorang karyawan kantor berusia 29 tahun di SCBD, mengatakan bahwa ia hanya minum-minum ringan sekali atau 2 kali sebulan, itu pun hanya 1 atau 2 gelas. Acara kumpul-kumpul kantor sudah jarang sekali sekarang. Kalaupun ada acara tim biasanya selesai setelah 1 putaran. Dan saya sering memilih untuk tidak ikut. Waktu itu, lebih baik saya gunakan untuk pergi ke gym. Inilah standar baru bagi generasi usia 20-an dan 30-an saat ini. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa pada tahun 2023 tingkat konsumsi alkohol berisiko pada pria adalah 19,9%, turun 1,4 poin persentase dari tahun sebelumnya. Penurunan ini paling signifikan terjadi pada kelompok usia 20-an dan 30-an. Di kalangan mereka, tren yang disebut sober curious sedang menyebar. Ini adalah gabungan dari kata sober tidak mabuk dan curious penasaran. Ini adalah budaya untuk tidak minum alkohol sama sekali, atau jika minum hanya secukupnya agar tidak sampai mabuk. Hampir tidak ada teman saya yang suka minum banyak. Semua sadar akan kesehatan, jadi mereka mengurangi atau berhenti minum sama sekali, kata seorang marketing berusia 32 tahun di sebuah perusahaan di Jakarta. Era di mana orang pergi ke tempat kedua dan menghabiskan 3 botol soju sudah berakhir. Sekarang trennya adalah minum 1 atau 2 gelas highball lalu pulang. Memang pola konsumsi minuman beralkohol telah berubah secara drastis. Menurut survei Open Survey pada tahun 2024, tingkat konsumsi highball mencapai 39%, menggeser anggur untuk menempati posisi ketiga. Di kalangan usia 20-an, highball lebih populer daripada anggur. Sementara itu, pemain lama seperti bir dan soju meskipun masih di posisi pertama dan kedua, pertumbuhannya telah berhenti. Yang lebih penting adalah tren healthy pleasure. Gabungan dari kata health, kesehatan, dan pleasure, kesenangan, healthy pleasure, telah menjadi gaya hidup yang mapan di kalangan generasi milenial dan Gen Z pasca COVID-19. Artinya menjaga kesehatan dengan cara yang menyenangkan. Pasar manajemen kesehatan di Indonesia yang pada tahun 2020 bernilai 214 triliun tumbuh 18% menjadi 253 triliun rupiah pada tahun 2022. Generasi milenial dan Gen Z berada di pusat pertumbuhan ini. Kalau saya minum alkohol, besoknya saya tidak bisa berolahraga dengan maksimal. Makanya saya hampir tidak pernah minum, kata seorang karyawan berusia 27 tahun dari Jakarta Selatan yang setiap akhir pekan pergi ke pusat kebugaran CrossFit. Di akun Instagramnya tidak ada foto-foto sedang minum, melainkan penuh dengan foto-foto saat berolahraga. Budaya kumpul kantor juga berubah drastis. Tradisi yang sempat terhenti karena COVID-19 tidak pernah pulih sepenuhnya bahkan setelah pandemi mereda.
Sekarang kalau di kantor ada yang mengajak kumpul-kumpul minum semua pasti menolak. Terutama karyawan yang lebih muda mereka menolaknya secara terang-terangan keluh seorang manajer tim di sebuah perusahaan menengah. Menurut Badan Pusat Statistik BPS, indeks produksi sektor akomodasi dan makanan minuman mencatat angka minus selama 16 bulan berturut-turut sejak Februari 2024. Saat generasi milenial dan Gen Z meletakkan gelas mereka, lanskap budaya minum di masyarakat Indonesia berubah total. Dan di tengah perubahan itu ada para sopir panggilan. Runtuhnya pasar alkohol bukan hanya masalah bagi produsen minuman. Seorang pemilik bar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan menutup usahanya pada November tahun lalu. Usaha yang telah ia jalankan selama 14 tahun. Pengunjung saya turun setengahnya, terutama pengunjung muda, mereka tidak datang lagi. Kalaupun datang mereka hanya minum 1 atau 2 gelas lalu pergi. Dulu minimal 2 botol soju itu sudah pasti. Pada tahun 2024, 153.170 restoran dan rumah makan tutup, mencakup 15,2% dari total penutupan usaha. Sebagian besar adalah bar dan pub. Baru 2 tahun lalu kalau Jumat malam tempat ini penuh sampai harus menunggu 30 menit untuk dapat meja. Sekarang sepi, kata pemilik sebuah pub di dekat SCBD. Gelombang penutupan usaha ini sangat dahsyat. Pada tahun 2024, total usaha yang tutup mencapai 8.282, pertama kalinya menembus angka 1 juta sejak pendataan dimulai pada tahun 1995. Alasan penutupan adalah lesunya bisnis yang menyumbang 52% dari total kasus. Produsen minuman beralkohol juga dalam krisis. Sebuah produsen bir besar melaporkan laba operasional kuartal ketiganya pada tahun 2024 anjlok 22,5% dari tahun sebelumnya dan terpaksa mengganti direktur utamanya untuk pertama kali dalam 14 tahun. Perusahaan minuman lain melaporkan pendapatan dari divisi alkoholnya turun di bawah 20% dari total pendapatan untuk pertama kalinya dalam 13 tahun. Mulai tahun depan, perusahaan tersebut akan menghentikan produksi bir draft untuk pasar domestik. Para produsen minuman keras kini mencari terobosan di pasar luar negeri. Ada yang membangun pabrik di Vietnam, ada pula yang mengakuisisi merek minuman lokal di Bali untuk dijadikan merek ekspor. Diagnosis umum di industri ini adalah bahwa pasar domestik sulit untuk tumbuh pesat karena penurunan populasi dan budaya healthy pleasure. Lalu bagaimana dengan sopir panggilan? Pasar mereka terkait langsung dengan budaya minum. Ketika jumlah orang yang minum berkurang, permintaan akan jasa sopir panggilan pasti menurun. Pasar yang dulu rata-rata 220.000 panggilan per hari kini semakin sering jatuh di bawah 200.000. Dengan perhitungan sederhana, penurunan 20.000 panggilan per hari berarti hilangnya sekitar 73 juta panggilan per tahun. Jika satu panggilan rata-rata bernilai Rp25.000, maka pasar senilai hampir 1 triliun per tahun telah menguap. Dan harga dari pasar yang menguap itu dibayar lunas oleh para sopir panggilan. Pak Eko, 52 tahun, seorang sopir panggilan di Bekasi, bekerja 14 jam sehari. Ia berangkat dari rumah jam 6 sore dan pulang jam 8 pagi keesokan harinya. Ia bekerja 6 hari seminggu. Sebulan saya kerja sekitar 25 hari, tapi penghasilan kotor sekarang cuma sekitar Rp3.600.000. Setelah dipotong biaya bensin, transportasi, dan asuransi, paling bersih dapat Rp2.400.000. Ia adalah kepala keluarga dengan 2 anak. Anak pertama saya kelas 3 SMA, biaya bimbingan belajarnya tidak sedikit. Anak kedua juga sudah SMP. Jujur saya tidak tahu bagaimana bisa hidup dengan uang segini. Menurut data Serikat Nasional Sopir Panggilan pada tahun 2024, pendapatan kotor rata-rata bulanan seorang sopir adalah Rp500.000. Setelah dikurangi komisi 20% biaya transportasi, asuransi, dan lainnya, penghasilan bersih rata-rata bulanan adalah Rp2.700.000. Ini adalah upah untuk kerja lebih dari 10 jam sehari. Jika dihitung per jam, upahnya sekitar Rp20.000, hanya 70% dari UMP tahun ini sebesar Rp29.000, dan itu pun angka rata-rata. Kenyataannya variasinya sangat besar. Ada yang bisa dapat 6 juta sebulan, tapi itu kasus khusus seperti sopir panggilan untuk para pegolf. Kebanyakan dari kami penghasilannya antara 3 juta sampai 4 juta rupiah, tulis seorang anggota di komunitas sopir panggilan sebuah platform besar. Masalahnya adalah biaya. Untuk menjadi sopir panggilan, pertama-tama harus membayar biaya penggunaan aplikasi, kemudian ada komisi 20% untuk setiap panggilan.
Untuk orderan senilai Rp25.000 komisi yang dipotong adalah Rp5.000, sopir hanya menerima Rp20.000. Ditambah lagi premi asuransi bulanan antara Rp400.000 hingga Rp600.000. Biaya transportasi umum, pulsa dan makan jika digabungkan bisa mencapai 1 juta hingga 1-2 juta per bulan. Dari penghasilan kotor Rp4.500.000 dipakai untuk biaya operasional 1-2 juta rupiah. Lalu komisi aplikasi lebih dari 1 juta rupiah. Jadi yang tersisa bersihnya ya sekitar 27 juta, jelasnya. Dengan struktur pendapatan seperti ini, mereka harus mendapatkan lebih banyak panggilan. Tapi jumlah panggilan terus menurun. Dulu kami bisa pilih-pilih orderan. Yang jaraknya jauh kami tolak, kami ambil yang dekat-dekat saja. Sekarang apapun yang muncul harus diambil. Kalau tidak, penghasilan sehari tidak sampai Rp200. 0,000, kata seorang sopir dari Depok. Yang lebih parah adalah penuaan. Usia rata-rata sopir panggilan sudah di atas 50 tahun. Banyak juga yang berusia 60-an. Kalau sudah tua begini, mau cari kerja lain di mana lagi? Makanya kami bertahan di sini. Tapi kalau pekerjaan ini pun sudah tidak bisa diandalkan, kami harus bagaimana, kata seorang sopir di Bekasi dengan mata berkaca-kaca. Ada 160.000 sopir panggilan. Sebagian besar dari mereka adalah kepala keluarga berusia 50-an ke atas. Usia di mana sulit mencari pekerjaan lain. Bagi mereka menjadi sopir panggilan bukan sekadar pekerjaan sampingan, tetapi sumber pendapatan utama yang menopang kehidupan keluarga. Dan kini fondasi itu sedang runtuh. Krisis di pasar sopir panggilan bukan hanya soal penurunan permintaan. Masalah strukturalnya juga parah. Pertama, tarif yang tidak pasti. Jarak dan waktu yang sama tetapi tarif setiap panggilan bisa berbeda. Suatu hari jarak 5 km tarifnya Rp30.000, hari lain hanya Rp20.000. Bahkan terkadang bisa turun hingga Rp15.000. Kami tidak tahu siapa yang menentukan tarif. Sopir hanya menerima apa adanya, keluh mereka. Para sopir tidak punya wewenang sedikit pun dalam penentuan tarif. Semuanya ditentukan oleh perusahaan platform seperti Gojek atau Grab dan perusahaan perantara. Kedua komisi yang berlebihan. Komisi 20% adalah standar industri. Di Jakarta 20%, di daerah lain bisa naik hingga 25% bahkan 30%. Masalah lainnya adalah sistem komisi flat rate tanpa memandang jarak. Panggilan 5 km atau 30 km persentase komisinya sama. Padahal biaya operasional call center dan aplikasi tidak meningkat sebanding dengan jarak. Orderan jarak dekat itu rugi. Ambil orderan 20.000 komisi Rp4.000, belum lagi waktu yang habis di jalan, upah per jamnya jadi sangat kecil. Ketiga, monopoli platform. Di pasar aplikasi sopir panggilan ada satu platform yang sangat dominan. 91,5% dari semua sopir panggilan terdaftar di platform raksasa ini. Dari total 220.000 panggilan harian, sekitar 40.000 datang melalui aplikasi tersebut. 180.000 sisanya adalah panggilan telepon konvensional. Namun, platform ini juga menguasai pasar panggilan telepon. Mereka mengakuisisi program manajemen panggilan populer dan bekerja sama dengan layanan operator telepon besar. Dengan integrasi ini mereka bisa memproses hingga 110.000 panggilan per hari atau setengah dari total pasar. Ketika satu platform menguasai pasar, posisi sopir menjadi sangat lemah. Kami tidak punya pilihan lain, tulis seorang anggota komunitas sopir panggilan. Keempat, nihilnya perlindungan hukum. Sopir panggilan dianggap sebagai mitra usaha mandiri, bukan karyawan. Mereka tidak mendapatkan jaminan sosial, BPJS pesangon, atau cuti berbayar. Jika terjadi kecelakaan, premi asuransi ditanggung oleh sopir yang besarnya Rp400.000 hingga Rp600.000 per bulan. Kalau cedera saat bekerja, tidak ada perlindungan kecelakaan kerja. Biaya rumah sakit harus bayar sendiri. Pada April 2024, Serikat Nasional Sopir Panggilan dan Manajemen, salah satu platform raksasa, melakukan perundingan. Serikat menuntut jaminan upah dasar minimum, pembayaran biaya tunggu, dan penurunan komisi. Pihak platform menolak. Alasannya penetapan tarif adalah wewenang mutlak perusahaan. Negosiasi pun gagal. Pada akhirnya kami ini adalah pihak yang paling lemah. Perusahaan platform adalah bos, perusahaan perantara juga bos. Sopir hanya bisa menuruti perintah, keluh seorang sopir. Masalah struktural ini lebih sulit dipecahkan daripada penurunan permintaan. Bahkan jika orang-orang mulai minum lagi, kehidupan para sopir panggilan tidak akan membaik jika struktur ini tidak berubah.
Kembali ke Jumat malam di SCBD. Waktu sudah lewat tengah malam. Di pangkalan sopir kini hanya tersisa 5 orang. Yang lain sudah menyerah dan pulang. Hari ini dapat 4 orderan. Dapat kotor Rp120.000. Dipotong komisi jadi Rp96.000. Dipotong ongkos transportasi. Pak Budi yang berusia 50-an, itu menghela napas panjang. Runtuhnya industri sopir panggilan bukan sekadar krisis industri biasa. Ini adalah simbol dari perubahan besar dalam masyarakat Indonesia. Ketika generasi milenial dan Gen Z meletakkan gelas alkohol mereka, budaya minum yang telah berlangsung puluhan tahun mulai runtuh. Acara kumpul kantor menghilang dan tradisi ronde kedua menjadi cerita masa lalu. Highball dan minuman non-alkohol menggantikan posisi soju dan bir. Di tengah gelombang perubahan itu, Barbar tutup produsen minuman keras terhuyung-huyung dan 160.000 sopir panggilan mengkhawatirkan mata pencaharian mereka. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Tidak ada skenario yang optimis. Tren healthy pleasure bukan sekadar mode sesaat, melainkan perubahan generasi. Ditambah dengan penurunan populasi, pasar minuman beralkohol akan semakin menyusut. Pasar sopir panggilan juga demikian. Beberapa ahli memprediksi bahwa dalam 10 tahun skala pasar ini bisa menyusut hingga setengahnya. Lalu bagaimana dengan 160.000 sopir panggilan itu? Sebagian besar dari mereka berusia di atas 50 tahun dan sulit mencari pekerjaan lain. Diperlukan tindakan dari pemerintah dan industri. Jaminan tarif minimum, regulasi komisi, dan perluasan jaring pengaman sosial. Namun belum ada tanda-tanda kebijakan semacam itu akan muncul. Satu hal yang pasti, era keemasan sopir panggilan telah berakhir seiring dengan berkurangnya jumlah peminum alkohol. Saat hendak meninggalkan pangkalan, saya bertanya kepada Pak Budi untuk terakhir kalinya. Apakah Bapak akan terus menekuni pekerjaan ini? Mau bagaimana lagi? Memangnya ada pekerjaan lain yang bisa saya lakukan? Jawabannya singkat tetapi terasa sangat berat. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana masa depan industri sopir panggilan? Dan apa yang harus dilakukan masyarakat kita untuk membantu mereka? Silakan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya.